Shalom semuanya, dengan Deborah Batya di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Faira, tindakan kita hari ini memberdayakan masa depan. Di dalam Yeskiel pasal 28 ayat 22 sampai pasal 29 ayat 21. Pahala Sarah memberdayakan wanita Yahudi di Mesir untuk menahan Firaun si ular. Demikianlah kata Hashem, lihatlah aku melawan kamu, Firaun raja Mesir, ular besar yang berjongkok di tengah-tengah alirannya, yang telah berkata, sungaiku adalah milikku, dan aku membuatnya untuk diriku sendiri. Di dalam Yeskiel 29 ayat 3. Menurut Kabalah, kita belajar dari ayat ini bahwa Firaun adalah inkarnasi ular purba. Sarah, ibu kita yang memberdayakan para wanita di Mesir untuk melawan Firaun ini beberapa generasi kemudian. Dalam kemampuannya, para wanita Yahudi mampu melindungi diri mereka sendiri agar tidak dicemari oleh orang Mesir selama 210 tahun pengasingan Mesir. Di Yeshatkail kita menyanyikan hati suaminya percaya kepadanya dalam Amsal 31 ayat 11. Ayat ini berlaku untuk Sarah. Abraham tidak hanya mempercayainya karena mereka akan pergi ke Mesir ketika dia mengatakan kepadanya, tolong katakan bahwa Anda adalah saudara perempuan saya. Dia terlebih lagi percaya pada kebenarannya dan memahami bahwa melalui jasa dia akan mampu menahan ketidakmurnian Firaun dan melakukan perbaikan besar. Abraham meramalkan bahwa kebesaran Sarah akan berdampak pada keturunannya yang di masa depan akan diasingkan di Mesir di bawah pemerintahan Firaun. Bagian berikutnya mengekstrasi percikan kekudusan yang terjebak di jurang Mesir. Ketika Sarah ditawan oleh Firaun dan dibawa ke kastil kenajisannya, dia membuat jalan suci di dalam ketidakmurnian spiritual yang meliputi tempatnya. Tidak seperti Kafa, wanita pertama, yang menyerah pada ular besar dan disuntik dengan polusi spiritual. Sarah berhasil menghindari pencemaran oleh Firaun, ular agung. Dia tidak hanya memperbaiki dosa Kafa, tetapi terlebih lagi memungkinkan keturunannya, para wanita Yahudi, selama pengasingan Mesir untuk menjaga kemurnian mereka dari penetrasi Mesir. Abraham sangat percaya pada kebaikan Sarah sehingga dia tidak kekurangan keuntungan. Di dalam Amsal 31 ayat 11, karena dia mampu mengeluarkan percikan api suci yang menempel di istana Firaun. Inilah sebabnya mengapa ayat Yeshatkail berikut berbunyi, dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Di dalam Amsal 31 ayat 12. Berlawanan dengan skema ular yang berencana menggunakan Sarah sebagai media untuk menjebak Abraham dengan kekuatan jahatnya, cara yang sama dia menggunakan Kafa untuk menjatuhkan Adam, yang terjadi justru sebaliknya. Melalui Sarah, percikan kekudusan dari jurang Mesir ditarik ke Abraham. Untuk alasan ini dinyatakan kepada Abraham dia berbuat baik untuk dia, Sarah. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 16. Bagian terakhir, Sarah, ibu kami membuka jalan menuju penebusan Israel. Sama seperti kekudusan Sarah yang menyebabkan semua kebaikan yang terkubur di Mesir dilepaskan untuk Abraham, demikian pula selama pengasingan Mesir, Israel mampu mengosongkan Mesir dari sisa-sisa percikan yang tertanam di sana. Di dalam kitab Keluaran 12 ayat 36. Ada banyak kesamaan antara pengalaman Sarah di Mesir dan pengalaman Israel selama penebusan dari Mesir. Karena kesederhanaan Sarah dan kebenarannya yang besar, dia memiliki banyak malaikat di ujung jarinya. Setiap kali Firaun mencoba menyentuhnya, dia memerintahkan para malaikat untuk memukulnya dengan tulah yang keras. Rashi dalam Kejadian 12 ayat 17. Tulah-tulah ini yang dilakukan Sarah membawa tulah yang dibawa oleh Hashem atas Firaun dan bangsanya 6 generasi kemudian.
Abraham percaya bahwa Sarah harus ditawan oleh Firaun untuk membuka jalan bagi penebusan orang-orang Yahudi dari Mesir di masa depan. Sarah mendorong kekuatan akumulatif wanita saleh di setiap generasi yang melahirkan proses penebusan. Semoga kita pantas memanfaatkan energi penebusannya dan menghasilkan penebusan terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila video ini memberkati Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom.